Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya di program pembelajaran firman Tuhan bersama saya Hendra Kusuma. Saya berdoa semoga saudara tetap ada di dalam berkat dan kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam hidup kita semuanya. Saudara yang sama Tuhan, pada saat ini saya ingin berbagi tentang satu kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-39 berkata demikian. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara, Yesus selalu berbicara tentang pengorbanan. Karena dia pun sendiri memberikan teladan untuk kita bagaimana cara berkorban itu. Lewat hidupnya tentu pasti kita sudah paham dan kita sudah tahu dan kita sudah alami dalam hidup kita bahwa tanpa pengorbanan Yesus, sudah pasti kita akan menjadi orang-orang yang binasa dalam kematian yang kekal. Tapi karena kasih karunia Tuhan, karena begitu besarnya kasih Bapa kita di sorga, sehingga dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, mengapa Yesus bicara tentang pengorbanan? Nah, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan buat kita pada saat ini. Semoga ini bisa memberkati kita semuanya. Bagaimana kalau Yesus bicara tentang pengorbanan, apa maksudnya dan apa yang kita bisa tangkap dari pengorbanan Yesus itu sendiri? Saudara, firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu yang tidak berani saudara lepaskan itu akan mengikat kita. Nah, Matius pasal 10 ayat 39 menjelaskan, siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, karena Yesus, maka dia akan memperolehnya kembali. Nah, saudara, kita bicara tentang pengorbanan. Yang saya mau bagikan buat kita pada saat ini, saudara, bahwa segala sesuatu yang kita tidak berani lepaskan, maka itu pasti akan mengikat saudara saya. Nah, saya kasih contoh dari beberapa kisah dalam firman Tuhan. Bagaimana seorang yang baik hati, yang kita sebut, yang Alkitab sebutkan sebagai orang Samaria yang baik hati. Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Kita tahu kisahnya. Bagaimana seseorang yang turun dari Yerusalem mau ke kota Yeriko, dan di tengah jalan dia dirampok, saudara. Dan akhirnya dibiarkan tergeletak, dan kita tahu yang pertama ada seorang imam lewat, ahli Taurat, dan tidak menolong. Dan orang Lewi lewat pun tidak menolong. Dan yang ketiga ada orang Samaria yang akhirnya menolong. Nah, kenapa Tuhan Yesus memberikan contoh, membuat orang Samaria yang sebenarnya tidak perlu menolong orang Israel tadi, orang Yahudi tadi, justru dijadikan sebagai sebuah kisah oleh Yesus. Nah, kita sudah tahu bersama bahwa orang Samaria dan orang Yahudi tidak punya hubungan yang baik. Karena bagi orang Yahudi, orang Samaria adalah orang kafir, orang yang menyembah berhala. Nah, tetapi kenapa Yesus memberikan sebuah contoh tentang orang Samaria ini, saudara? Nah, yang menjadi pertanyaan bagi para imam dan orang Lewi pada waktu itu tentu pasti mengingat aturan-aturan yang dibuat oleh agama-agama Yahudi pada waktu itu adalah tidak boleh menyentuh orang yang tergeletak atau yang mengalami pendarahan atau yang berdarah, kan itu bisa menajiskan dia. Nah, dikatakan bahwa kalau mungkin dalam posisi imam dan orang Lewi pada waktu itu mungkin akan bertanya, kalau saya berhenti menolong orang Samaria ini, maka apa yang akan orang katakan tentang saya? Nah, itu prinsip mereka. Bagi orang Yahudi, tidak layak untuk menolong orang yang bukan sesamanya, saudara. Makanya ditanya, siapakah sesamaku? Ketika seorang murid bertanya kepada Yesus, kalau begitu siapakah sesamaku? Maka Yesus memberikan perumpamaan ini. Ternyata bagi orang Lewi dan para imam pada waktu itu, bagi orang yang terluka pun bukan sesamanya, walaupun dia dari satu daerah yang sama. Nah, kita tahu bahwa orang Lewi dan para imam pada waktu itu bertanya, kalau dia ingin menolong orang Samaria ini, apa yang akan orang katakan tentang mereka? Mereka berpikir, kalau aku menolong ini, wah bagaimana dengan saya? Orang bilang apa nanti tentang saya? Tapi kalau orang Samaria, saudara, pertanyaannya tentu pasti berbeda. Kalau saya tidak menolong orang ini, bagaimana nanti nasib orang ini?
Nah, artinya bahwa Yesus sementara mengajarkan kepada kita pun juga, ketika kita menghadapi situasi-situasi yang seperti, mungkin kita tidak melihat orang yang tergeletak di jalan, tapi ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin yang membutuhkan pertolongan. Kalau kita tidak tolong mereka, apa yang akan terjadi dengan mereka? Apalagi di tengah-tengah situasi pandemik COVID-19 ini, ada begitu banyak orang-orang tentu yang memerlukan pertolongan saudara dan saya. Nah, selama yang kita pikirkan itu adalah aku dan aku, kita tidak akan pernah bisa untuk berkorban. Nah, selama yang kita pikirkan adalah aku, saya, maka kita akan sangat sulit sekali untuk melakukan yang namanya berkorban. Nah, kalau yang saudara pikirkan hanya kerugian, maka sulit kita akan lakukan sesuatu untuk Tuhan, saudara. Maka sangat sulit kita lakukan sesuatu untuk Tuhan kalau kita hanya berpikir bagaimana nanti kalau saya lakukan ini, saya mungkin bisa jadi rugi. Seperti pendapat imam dan orang Lewi pada waktu itu, ketika kalau saya bantu orang Samaria ini, nanti saya akan rugi, saya akan najis, saya akan disebut apa oleh orang-orang pengikut saya. Nah, itu yang terjadi ketika itu. Nah, saudara, kalau mau merdeka, saudara, maka jangan pernah takut kehilangan apa yang Anda pertahankan. Karena segala sesuatu yang Anda takut kehilangan akan membelenggu hidup saudara sendiri. Jadi segala sesuatu yang saudara takut kehilangan, itu yang akan membelenggu saudara. Kalau saudara takut kehilangan pekerjaan, maka pekerjaan akan membelenggu saudara. Kalau saudara takut kehilangan aset saudara, maka aset saudara akan menjadi pusat perhatian saudara. Itu sebabnya kenapa kita berkata bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena apa yang saudara ikat, itu akan mengikat saudara sendiri juga, saudara. Dikatakan bahwa kalau saudara menganggap takut kehilangan jabatan, maka jabatan itu yang akan mengikat saudara. Nah, tentu pasti kalau saudara takut kehilangan Tuhan, ya sudah pasti, maka Tuhanlah yang mengikat saudara. Mungkin seperti itu simpelnya, saudara. Nah, yang berikutnya kita belajar, saudara, tidak ada sesuatu yang akan menjadi besar tanpa yang namanya pengorbanan. Jadi tidak ada sesuatu yang akan menjadi besar tanpa yang namanya pengorbanan, saudara. Nah, gereja tidak akan pernah bisa dibangun tanpa pengorbanan dari gereja tersebut. Atau Anda tidak bisa menjadikan keluarga saudara menjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang positif, sesuatu yang luar biasa tanpa berjuangnya seluruh komponen di dalam keluarga itu sendiri, yang namanya berkorban, saudara. Saudara mungkin akan korban waktu, korban materi, korban perasaan untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Dan itu membutuhkan pengorbanan, saudara. Dan tanpa pengorbanan kita tidak akan bisa menemukan jiwa yang besar, anak yang besar, keluarga yang besar, gereja yang besar, dalam konteks bukan gedungnya, tapi gereja yang punya kapasitas untuk menjadi berkat, menjadi besar secara jiwa mereka, saudara. Jadi tidak akan pernah kita bisa menemukan anak-anak menjadi sesuatu yang membanggakan tanpa yang namanya pengorbanan. Jadi mari kita bangun dalam hidup kita apa yang harus saya lakukan untuk berkorban. Nah, bangun konsep dalam pemikiran kita, apa yang saudara harus lakukan untuk berkorban bagi Tuhan. Nah, karena dalam Perjanjian Baru menuliskan, Yesus Kristus memberikan contoh. Ada seorang janda yang memberi 2 peser dari apa yang dia miliki, tapi ada juga seorang kaya yang memberi daripada kelimpahannya. Yang kita tahu bersama bahwa ternyata yang lebih banyak memberi pada waktu itu dianggap paling banyak memberi yaitu si janda itu. Kenapa? Padahal secara nominal mungkin orang kaya itu yang akan dinilai lebih besar pemberiannya daripada si janda. Bukan karena soal nominalnya, saudara. Tetapi saya lihat di sini adalah Yesus melihat si janda ini memberi di tengah-tengah apa yang kurang dalam hidupnya. 2 peser itu hidup buat janda. 2 peser itu mungkin kalau dia beli makanan itu untuk kehidupan dia. Tapi dia memberikan semuanya untuk Tuhan. Dan Tuhan menganggap nyawanya ada di situ. Nah, ini yang firman Tuhan katakan dalam Matius pasal 10 tadi.
Barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, maka ia akan memperolehnya. Saudara, bukan nyawa saudara harus mati, saudara. Kalaupun memang Tuhan tentukan kita untuk mati bagi dia, ya it's okay. Tapi bicara nyawa di sini adalah, 2 peser di sini adalah nyawa dari si wanita ini. Kita tahu bahwa 2 peser itu mungkin bagi si wanita bisa dibelikan tepung, bisa dibelikan minyak untuk membuat roti, untuk makanan buat si janda ini. Tapi dia berikan itu semua untuk Tuhan. Sehingga bagi Tuhan Yesus, si janda inilah yang memberikan yang paling banyak. Karena dia memberi bukan dari segi kekurangannya saja, tapi justru di 2 peser itu nyawanya dia berikan kepada Tuhan. Nah, sekarang apa yang menggerakkan hidup saudara? Apa yang mengikat kita, saudara? Apa yang menjadi nyawa kita? Jabatan kita? Aset kita? Materi kita? Uang kita? Deposito kita? Kalau itu kita anggap nyawa kita. Terus kita katakan kita beri untuk Tuhan. Saudara, saya yakin Tuhan itu bukan mata duitan. Tetapi banyak hal yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Matius pasal 25 menjelaskan ketika Tuhan memisahkan kambing dengan domba. Terus Tuhan bilang begini, ketika aku lapar engkau beri aku makanan, ketika aku haus engkau beri aku minum, ketika aku telanjang engkau berikan aku pakaian, ketika aku orang asing engkau berikan aku tumpangan, ketika aku terpenjara engkau datang melawat aku. Terus kelompok domba ini, orang-orang benar ini berkata, kapan kami lihat Tuhan lapar, kapan Tuhan kami lihat engkau haus atau telanjang atau orang asing, terus kami berikan sesuatu untukmu. Yesus katakan, kalau engkau memberikan kepada salah satu saudaraku yang paling hina, engkau sudah berbuat untuk aku. Saudara, Tuhan tidak tuntut saudara beri makan satu RT, satu kampung. Salah satu saja. Pertanyaannya, apakah kita mau lakukan itu dengan ketulusan kita? Apakah kita mau lakukan itu sebagai bentuk pengorbanan kita untuk Tuhan? Atau sekedar kita memberi sumbangan sosial saja? Saudara, Tuhan mau apa yang saudara berikan, berikanlah dengan ketulusanmu. Karena tidak akan ada sesuatu yang menjadi besar tanpa yang namanya pengorbanan yang tulus. Yesus memberikan hidupnya dengan tulus. Bapa memberikan anaknya dengan tulus. Supaya saudara dan saya dilayakkan memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Itu sebabnya saudara sama Tuhan, lewat kebenaran ini, saya mau katakan buat kita. Kalau hari ini engkau diizinkan Tuhan untuk engkau diberkati, dalam hal apapun, engkau mungkin tidak punya uang, tapi engkau punya sukacita Tuhan. Bagikanlah itu kepada semua orang yang memerlukan sukacita Tuhan. Kalau engkau mungkin punya uang, bagikanlah kepada setiap orang yang memerlukan. Kalau engkau hari ini mungkin punya beras, bagikanlah kepada orang yang punya beras, yang membutuhkan beras. Dan ternyata pada situasi-situasi seperti ini Tuhan pengen kita menjadi mitra, kawan sekerjanya untuk mengerjakan proyek pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini. Kalau saudara sebagai mitra, kawan sekerjanya, marilah bekerja supaya kerajaan sorga ini dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Biar damai sejahtera Tuhan menguasai setiap kehidupan setiap orang. Sehingga bukan hanya sekedar kita hanya di mulut saja kita berbicara tentang kasih. Tapi kita bisa mengaplikasikan kasih itu sendiri lewat pengorbanan-pengorbanan yang kita lakukan. Tidak harus menjadi seperti seorang Samaria. Tidak harus menjadi seperti seorang janda yang berkorban seluruhnya. Tapi minimal engkau punya hati yang mau berkorban bagi semua orang. Engkau punya hati yang rela berkorban untuk setiap orang bisa mengenal kasih Tuhan dalam hidupmu. Dan Tuhan mau hari-hari sekarang ini kita dipanggil untuk menjadi gereja yang menjadi jawaban bagi semua orang. Bukan cuma sekedar untuk dipanggil beribadah, tapi saudara dipanggil untuk menjadi berkat bagi semua bangsa-bangsa di tengah-tengah dunia ini. God bless you, semoga damai sejahtera Tuhan memberkati kita semuanya. Dan semoga hari ini saudara bisa jadi berkat bagi siapapun yang saudara temui dalam hidup saudara. Biar nama Tuhan dipermuliakan, biar nama Tuhan ditinggikan, dan biar nama Tuhan dikenal dan diterima oleh setiap orang-orang yang memerlukan kasih Tuhan lewat hidup saudara dan saya. God bless you, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.